Adakah yang lebih buruk daripada menjadi polisi di penjara? Bayangkan menjadi polisi korup di penjara. Ini Josh dari The Infographics Show, dan hari ini kita akan mendengar beberapa kisah nyata paling gila tentang polisi kotor yang akhirnya masuk penjara. Stephen Caracappa dan Luis Eppolito adalah detektif NYPD yang sangat brutal dan korup hingga dijuluki polisi mafia. Duo ini sering menjadi pembunuh bayaran bagi keluarga Lucchese dan Gambino saat tidak menggunakan kedok polisi untuk kejahatan lain. Di bawah sorotan, Stephen tampaknya tertarik oleh uang dan kekuasaan yang didapat dari bergabung dengan mafia dibandingkan dengan gaji detektif biasa. Luis berbeda, ia sudah hidup di dunia kejahatan sebelum masuk kepolisian. Ayahnya, Ralph Eppolito, adalah rekan keluarga kriminal Gambino. Paman dan sepupunya anggota resmi yang dibunuh pembunuh bayaran mafia terkenal, menurut rekan mafia Burton Kaplan, yang kesaksiannya membantu menjatuhkan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Stephen dan Luis sudah menjadi polisi yang curang ketika mereka mulai menerima suap dari Anthony Gaspipe Casso, seorang wakil bos di keluarga kriminal Lucchese. Awalnya, dia membayar duo itu $4.000 per bulan untuk informasi. Namun, dia segera sadar polisi bisa menangkap mafia dan mendapat imbalan. Jadi dia mulai menyewa mereka untuk secara pribadi membunuh pesaing-pesaingnya juga, dan itu menjadi bisnis yang menguntungkan. Menurut kesaksian dari Casso sendiri, Stephen dan Luis menculik James Heidel, seorang rekan Gambino, dan menyerahkannya untuk dieksekusi oleh Casso. Dua detektif itu tak hanya menerima suap, tapi juga membunuh untuk mafia. Salah satu aksinya membuat seekor kenari mati dimasukkan ke mulut korban sebagai peringatan. Mereka juga membunuh Capo Gambino Edward Eddie Lino lewat penembakan dari mobil tahun 1990 serta membunuh pedagang berlian dan bos serikat pekerja. Selain menjadi informan dan pembunuh, mereka juga terlibat perdagangan narkoba, intimidasi, lalu pindah ke Las Vegas usai pensiun, dan sempat berniat membunuh mantan rekan demi menutupi jejak. Situasi menjadi aneh. Stephen Caracappa lalu bekerja sebagai petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Las Vegas. Luis Eppolito menjadi selebritas, menulis buku ikonik dan lucu berjudul Mafia Cop tentang polisi jujur dengan keluarga terlibat mafia. Dan setelah berteman dengan aktor pemenang Oscar, Joe Pesci, dia mulai mendapatkan pekerjaan sebagai aktor dengan peran kecil di film-film seperti Lost Highway, Predator 2, dan Goodfellas. Sebelum bekerja di dealer mobil, rasanya para polisi mafia itu hampir lolos dari kehidupan ganda kriminal mereka. Itu terjadi hingga Burton Kaplan, gangster Brooklyn yang telah disebutkan, mengkhianati keduanya demi hukuman lebih ringan. Kedua polisi itu ditangkap pada 2005 dan didakwa kejahatan terorganisir, pemerasan, menghalangi hukum, serta 8 tuduhan pembunuhan dan konspirasi. Setelah bertahun-tahun proses hukum, Eppolito dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ditambah 100 tahun pada tahun 2009, Caracappa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 80 tahun, artinya para penjahat dan pembunuh itu akan menghabiskan sisa hidup mereka di antara orang-orang yang pernah mereka penjarakan dan mantan musuh mafia yang telah mereka khianati. Ada sedikit penghiburan bahwa setelah bertahun-tahun melakukan kejahatan mengerikan dan menghindari keadilan, Stephen Caracappa dan Luis Eppolito akhirnya menjalani hukuman berat secara terpisah di penjara. Caracappa awalnya ditempatkan di USP Coleman, Florida, hampir 10 tahun sebelum dipindahkan ke North Carolina saat menderita kanker stadium 4. Dia memohon grasi ke hakim, tapi karena catatannya, hal itu tak mungkin. Hakim Federal Jack Weinstein menolak, menyatakan tak bisa berbuat apa-apa dalam kasusnya. Kanker merenggut nyawanya pada 8 April 2017. Eppolito dihukum di United States Penitentiary Tucson, penjara keamanan tinggi, tempat dia habiskan 10 tahun terakhir hidupnya. Dia tetap mengaku tak bersalah sebelum meninggal pada 3 November 2019 karena sebab tak diketahui, mengakhiri kisah polisi mafia dengan akhir suram. Beberapa polisi melakukan kejahatan di luar tugasnya. Ada juga polisi kriminal yang memakai cara keji dan ilegal demi karier. Contoh terbaiknya adalah detektif dan komandan kepolisian Chicago yang terkenal kejam, John Burge. Dia terlibat dalam penyiksaan brutal
terhadap minimal 118 orang mayoritas pria kulit hitam. Dan istilah penyiksaan ini bukanlah berlebihan. Burge sering menyiksa tersangka dengan senjata api dan alat setrum sapi. Dari 1972 hingga 1991, ia memimpin kelompok detektif sadis bernama Midnight Crew. Jika Anda masuk ruang interogasinya, Anda bisa disetrum dengan alat setrum sapi, kepala dibungkus tas mesin tik hingga sesak napas, atau laras pistol dimasukkan ke mulut dalam penyiksaan eksekusi mati tiruan favorit CIA. Kekejaman Midnight Crew sangat ekstrim. Negara bagian Illinois mempertimbangkan ulang hukuman mati setelah terungkap setidaknya 4 pria divonis karena Burge memaksa mereka mengaku lewat penyiksaan. Dia kehilangan pekerjaan pada 1993 setelah rahasianya terungkap. Namun baru pada 2010, Burge mulai menuju penjara. Sebenarnya, itu bukan karena penyiksaan, mengingat masa kedaluarsa penuntutannya sudah lewat. Dia dihukum 4,5 tahun penjara dan 3 tahun pembebasan bersyarat karena bersumpah palsu dalam kasus perdata, mengklaim tak pernah menyiksa siapapun. Dia menjalani 90% hukumannya di FCI, Butner Law, North Carolina, sebelum bebas 3 Oktober 2014 untuk sisa hukuman di rumah singgah. Akan sangat menenangkan jika berpikir bahwa Burge akan menjalani sisa hidupnya dalam kesengsaraan dan kemiskinan setelah itu, terutama mengingat berapa banyak kehidupan yang telah dia hancurkan. Namun, dia tetap menerima pensiun $4.000 per bulan dari kota yang telah dirugikan sekitar $120 juta. Dia meninggal kurang dari 4 tahun kemudian di usia 70 tahun. Setelahnya, banyak rekan dan anggota Serikat Polisi Chicago membelanya. Serikat Polisi Chicago menyatakan di Facebook bahwa mereka tidak yakin seluruh kisah kasus Burge pernah sepenuhnya terungkap. Dean Angelo, mantan kepala Fraternal Order of Police Chicago, berkata ia tidak yakin John Burge diperlakukan adil, mengingat pengabdiannya pada kota ini. Itu tadi Chicago, selanjutnya London. Ini akan makin buruk karena dia tidak menargetkan penjahat. Keterampilan polisi saat bekerja sering bermanfaat untuk pekerjaan sampingan sebagai otak kriminal. Contoh terbaik adalah Rodney Wacello, mantan sersan detektif kepolisian Metropolitan London yang jadi pemeras dan teroris. Pada tahun 1986, ia salah satu petugas yang menghadiri seminar tentang ancaman terorisme korporat yang meningkat. Disinilah geng-geng terorganisir pemeras mengancam perusahaan-perusahaan besar dengan merusak produk mereka untuk meminta tebusan. Siapapun yang memberikan kuliah itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang memberikan Wacello panduan sempurna tentang cara menjalankan rencana jahatnya sendiri. Hidup tidak berjalan baik bagi Wacello, perusahaan komputer kecil yang ia dirikan sedang bangkrut, dan pada tahun 1988 ia terpaksa pensiun dini dari Met karena masalah asma. Sayangnya, pujian atas perilaku teladannya tidak bisa membayar tagihan. Ia memanfaatkan pengetahuan dari pengalaman di Departemen Investigasi Kriminal dan Perusahaan Kimia Johnson Matthew sebaik mungkin. Dia mencemari beberapa makanan bayi dan anjing. Wacello menargetkan makanan hewan merek Pedigree dan Heinz dengan memasukkan bahan kimia berbahaya dan pisau cukur ke kaleng makanan anjing dan makanan bayi, menyebabkan 5 bayi dirawat di rumah sakit. Selain itu, dia juga mengirim surat ancaman ke perusahaan dengan nama Romeo dan Juliet, meminta bayaran untuk menghentikan terornya. Kejahatan selama 26 bulan ini membahayakan banyak nyawa dan membuat kedua perusahaan rugi puluhan juta dolar. Heinz menawarkan hadiah 100.000 pound bagi yang memberi info tentang pemeras itu, lalu Rodney Wacello pun jadi serakah. Dia pura-pura jadi orang baik dan mengambil hadiah itu sendiri. Tak tahu polisi mengawasi ratusan ATM di wilayah itu. Saat dia menarik uang, dia tertangkap dan kisah memalukan itu terungkap. Dia mengklaim bahwa rekan-rekan polisinya sebenarnya menjebaknya dan bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah, tetapi alasan itu tidak bisa diterima. Usai sidang di Old Bailey, Wacello divonis 17 tahun penjara atas kejahatannya. Mengingat dia mantan polisi dan target kejahatannya, dia kemungkinan besar tidak akan nyaman di penjara, namun disinilah segalanya jadi rumit.
Meskipun bandingnya untuk memperpendek hukumannya ditolak pada tahun 1991, pada kenyataannya dia hanya menjalani setengah dari total hukumannya. Dia bebas tahun 1999. Keputusan ini menuai kontroversi nasional. Di usia 50, rambutnya memutih akibat stres di penjara. Dan dia bersikeras bahwa masa-masa sulit yang dia alami di dalam penjara sudah cukup baginya untuk menebus kesalahannya. Setelah itu, kami tidak tahu nasib Rodney Wichelo. Namun, ada satu polisi korup yang pernah dipenjara dan kami tahu pasti masih ada. Dia adalah salah satu polisi terburuk di jalanan New York. Saat Michael Dowd bergabung dengan NYPD, tahun 1982 ada sekitar 100 pembunuhan per tahun dan ia tidak membantu menurunkan jumlah itu. Dia langsung jadi pengedar narkoba dan algojo untuk organisasi Diaz America Dominica, salah satu kelompok kejahatan terkuat di Amerika. Dowd memiliki awal mula kriminal yang sangat sepele. Ia kesal karena pengedar crack kaya, sedangkan gajinya hanya $600 per minggu. Pada satu titik, Dowd merasa masuk akal untuk bermain kotor. Dia pertama kali melanggar kode etik polisi dengan membebaskan pelaku yang berutang ribuan dolar tilang parkir demi imbalan $200 tunai. Ingat, ini tahun 80-an, uang itu cukup untuk makan siang lobster yang lezat. Saat bergabung dengan organisasi Diaz, dia menerima $8.000 per minggu dan bonus $24.000. Artinya, dia menghasilkan jauh lebih banyak uang dibanding yang keluarga Lucchese bayarkan ke polisi mafia. Dulu, dia membeli Corvette merah, 3 rumah di New York, dan kondominium di Florida. Bagi Michael Dowd, kejahatan memang menghasilkan uang. Dia mendapat uang dari memberi intel polisi ke Diaz dan menyingkirkan pesaing hingga akhirnya gaya hidup liar, narkoba, dan alkoholisme menjeratnya. Dia akhirnya didakwa bersama banyak polisi korup lain yang merusak reputasi kepolisian. Dia divonis bersalah tahun 1994 dan menjalani 12 dari 16 tahun hukuman penjara. Michael Dowd berbeda dari yang lain karena menurut pengakuannya di Reddit AMA 2015, dia mengubah hidupnya saat di penjara. Dia mengaku memperbaiki diri lewat olahraga, membaca, dan menjadi konselor sebaya narapidana. Tampaknya ini benar. Usai keluar penjara tahun 2004, dia tak kembali ke dunia kriminal dan fokus bekerja di media serta menjadi pemilik bersama perusahaan cerutu. Dengan Adam Diaz, mantan bos kejahatan yang dulu merusaknya di tahun 80-an. Namun, ada satu polisi korup lain yang tampaknya tak akan berubah. Saat pensiun tahun 2020, Robert Smith telah menerima suap $150.000 dan menjadi makelar dengan mengarahkan polisi serta korban kecelakaan ke perusahaan derek yang diam-diam dimilikinya. Dia bangga menyebut dirinya polisi paling korup distrik 105 Queens tempatnya bekerja. Namun, kesepakatan curang dan penipuan adalah kejahatan Robert Smith yang paling ringan. Dia sering menghentikan mobil patrolinya di samping warga kulit hitam dan mengarahkan pistol hanya untuk melihat reaksi mereka. Dia mengirim pesan pada teman-temannya, tertawa dan menggunakan cercaan rasis, menolak memberi nomor lencana, mengganggu orang asing, serta membuat komentar rasis dan seksis ke rekan kerjanya. Saat mengakhiri karier korupnya, Smith menerima 33 pengaduan resmi setelah keluar dari kepolisian. Pada usia 45 tahun, dia memutuskan untuk memulai karier kedua sebagai pengedar narkoba kelas berat. Sebuah karier yang ingin dia mulai dengan mendekati sepasang pengedar narkoba yang ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan membawa pistol dan lencana identifikasi NYPD lamanya saat melakukan kejahatannya. Lebih parah lagi, ia memperburuk nasibnya saat mendekati polisi ketiga yang menyamar dan membayar $1.200 untuk 1 kilo heroin yang ia kira asli. Saat ditangkap dan diadili, pada 2022 dia menangis dan berkata, "Saya salah. Saya tidak punya alasan atas perbuatan saya. Saya sadar telah salah dan pantas dipenjara. Karena tidak ada kehormatan di antara polisi pencuri, saat tertangkap dia melaporkan rekan-rekan korupnya dan dihukum 97 bulan penjara." Pengacaranya, Andrew Frisch, berspekulasi dia akan mengalami masa sulit dengan mengatakan dia akan masuk biro penjara dan menjadi incaran dua pihak. Dia polisi sekaligus pengkhianat.
Coba tonton polisi menyamar jadi pembunuh yang kecanduan narkoba atau tonton ini saja.